Panggilan dari ruang kosong. Aku Rani, perawat magang di Rumah Sakit Harapan Mulia. Malam itu adalah giliran pertamaku untuk berjaga di malam hari. Shift malam memang selalu sunyi, tapi malam itu terasa berbeda. Suster kepala memberikan briefing singkat, tapi ada satu hal yang aneh. Saat giliran pembagian ruangan piket, beliau berkata, "Jangan ke kamar 309, sudah dikosongkan sejak lama." Aku hanya mengangguk, tapi benakku bertanya-tanya. Pukul 1.17 dini hari, semua terasa tenang, sampai monitor detak jantung di nurse station menyala sendiri. Kamar 309, detak terdeteksi. Aku terdiam. Bukankah itu kamar kosong? Aku memanggil perawat senior di sebelahku, tapi ia tertidur di ruang istirahat. Akhirnya, aku memutuskan mengeceknya sendiri. Lorong lantai 3 sepi, lampu hanya menyala sebagian. Aku berjalan perlahan, dan di ujung lorong, pintu kamar 39 terbuka sedikit. Seperti menungguku masuk. Tanganku gemetar saat mendorongnya. Tidak ada kasur, tidak ada pasien, hanya kursi roda tua di pojok ruangan, dan bau obat-obatan yang menusuk hidung. Aku berbalik hendak pergi. Pintu menutup sendiri dengan keras. Aku panik. Kamar itu gelap, hanya cahaya dari lampu lorong yang masuk sedikit. Aku menyalakan senter. Di atas kaca jendela ruangan, tertulis dengan jari yang basah, "Aku masih di sini." Bisikan pelan, suara napas di leher. Ruang ini tidak pernah kosong. Aku menjerit dan memaksa membuka pintu. Berhasil. Aku langsung lari ke nurse station. Tapi monitor detak jantung itu masih menyala. 9, pasien stabil. Keesokan harinya, aku melapor ke kepala shift. Tapi yang dia katakan membuatku membeku. "Rani, ruangan 39 sudah dipaku dan dikunci permanen sejak 2 tahun lalu. Tidak mungkin kamu masuk ke sana." CCTV yang menangkap hal yang tak terlihat. Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan tulisan di kaca, bisikan di telinga, dan perasaan dingin di kamar 309 terus menghantui pikiranku. Aku tidak tahu apakah aku mulai gila, atau memang kamar itu menyimpan sesuatu. Keesokan malam, aku memberanikan diri untuk membuka rekaman CCTV lantai 3. Aku tahu, kalau yang kulihat benar, aku tidak lagi sendirian. Rekaman memperlihatkan lorong lantai 3. Lampu berkedip. Aku terlihat berjalan ke arah kamar 39 sendirian. Tapi saat aku membuka pintu dan masuk, seseorang atau sesuatu terlihat berdiri tepat di belakangku. Bayangan hitam, tidak punya wajah, tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadap ke arah kamera. Aku mempause rekaman. Dadaku sesak. Keesokan harinya, aku menunjukkan rekaman itu ke Pak Jaka, kepala keamanan rumah sakit. Tapi, saat dia membuka file itu, filenya hilang. Tidak ada rekaman tanggal 12 Juni. Pak Jaka menatapku dengan wajah curiga. "Kamu bercanda ya, Rani? CCTV lantai 3 sudah rusak sejak 3 bulan lalu. Rekamannya kosong." Suara monitor berbunyi sendiri. Bip, bip, lalu suara interkom rumah sakit. Panggilan untuk Rani. Ruang 309. Pasien menunggu. Aku mematung. Siapa yang bicara? Siapa yang memanggilku? Pak Jaka menoleh ke arah interkom. Bingung. Siapa yang barusan bicara?
Kami berdua tahu interkom rumah sakit hanya bisa diakses dari ruang operator, dan ruang itu sedang kosong malam ini. Malam itu, aku memutuskan pulang lebih awal. Tapi saat melewati lorong parkir rumah sakit, aku melihat sosok pasien berseragam rumah sakit berjalan perlahan ke arah lift. Kepalanya tertutup perban. Lalu bisikan terdengar samar di telinga. Jangan tinggalkan aku sendirian di kamar ini. Jens rumah sakit dini hari, dan suara jarum jam berdetak pelan. Setelah 2 malam berturut-turut mengalami gangguan dari kamar yang seharusnya kosong, aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di ruang 309? Lalu, aku mulai menyelidiki. Ku cari tahu siapa pasien terakhir yang pernah menempati kamar itu. Suara halaman kertas di balik cepat, ambience ruang arsip yang sunyi dan berdebu. Di ruang arsip rumah sakit, aku menemukan berkas usang. Nama pasien, Andi Wibowo, usia 63 tahun. Penyakit, gangguan saraf berat pasca trauma. Catatan terakhir, pasien mengalami delusi berat, terus mengulang kalimat, aku tidak sendirian di kamar ini. Yang membuat bulu kuduku berdiri adalah tanggal kematiannya, 12 Juni. Tanggal yang sama persis dengan malam saat aku dikurung dalam kamar 309. Suara bel rumah sakit berdenting pelan dan suara kursi roda yang bergesek sendiri di lantai. Aku kembali ke lantai 3 malam itu. Tapi kali ini, aku tak sendiri. Suster Winda, perawat senior, ikut bersamaku. Dia bilang, dia pernah mengalami hal yang sama 3 tahun lalu. Tapi waktu itu, teman shift malamnya, Suster Dita, hilang. Bagaimana maksudmu hilang? Tanyaku. Suster Winda menjawab sambil berbisik. Dita masuk ke kamar 309 sendirian. Kami dengar dia teriak minta tolong. Tapi, saat kami buka pintu, kamar itu kosong. Tidak ada Dita, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Sampai sekarang, jasadnya tidak pernah ditemukan. Ambience berubah, terdengar suara napas berat dan dering intercom TV. Intercom rumah sakit menyala. Panggilan untuk Suster Dita. Suster Dita, segera ke kamar 309. Kami berdua saling berpandangan. Suara itu, suara dari seseorang yang sudah hilang 3 tahun lalu. Suster Winda menggenggam tanganku erat, gemetar. Dia belum pergi dari ruangan itu. Suara rekaman CCTV berbunyi otomatis. Malam itu, kamera pengawas menangkap sesuatu, sesosok perawat berdiri sendirian di depan pintu kamar 309. Pakaiannya mirip Suster Dita, tapi wajahnya tertutup perban. Tapi semua orang tahu, Suster Dita tidak pernah ditemukan dan pasien kamar 309 itu tidak pernah terdaftar secara resmi. Pintu itu selalu terbuka jam 01.12. Setelah semua yang terjadi, rekaman CCTV, bisikan, perawat hilang, dan panggilan dari nama yang sudah lama meninggal. Aku dan Suster Winda sepakat, malam ini kami akan mengawasi langsung kamar 309, tanpa masuk, tanpa menyentuh apapun, hanya mengawasi dari kejauhan. Dini hari, lorong lantai 3 sepi, lampu di dekat kamar 309 berkedip pelan. Kami berdiri di ujung lorong, menahan napas, menunggu. Lalu, pintu kamar berderit membuka sendiri, lambat, menusuk. Pintu kamar 309 terbuka sendiri. Suster Winda menutup mulutnya dengan tangan gemetar.
Dari dalam kamar, asap dingin keluar perlahan seperti kabut. Dan suara aneh mulai terdengar. Bisikan dari banyak suara yang tumpang tindih samar dan ganggu. Bukan satu, bukan dua, kami semua masih di sini. Aku mencoba memotret momen itu. Tapi kamera ponselku mati total. Layar menjadi hitam. Dan ketika menyala kembali, ada foto yang tidak pernah kuambil di galeri. Foto itu menunjukkan diriku sendiri, berdiri di dalam kamar di Garusminen dengan wajah penuh luka dan mata yang menatap kosong. Alarm rumah sakit menyala tiba-tiba. Kami berlari ke nurse station, mencoba menonaktifkan alarm. Tapi monitor ruangan memperlihatkan hal yang mustahil. Kamar 3009 terdeteksi 4 pasien. 4. Padahal ruangan itu bahkan tidak memiliki satu tempat tidur pun. Kami kembali ke lorong, tapi kali ini pintu kamar 309 sudah tertutup rapat. Dan di lantai depan pintu ada bekas telapak kaki berdarah yang mengarah ke kami. Apapun yang ada di dalam kamar itu tidak ingin sendirian lagi. Dan setiap malam, tepat pukul, pintu itu akan selalu terbuka. Pintu terbuka cepat, suara napas keras di telinga narator. Sekarang, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setelah melihat pintu kamar di Garusmen terbuka sendiri, mendengar bisikan dari dalam, dan melihat foto diriku yang tidak pernah kuambil, aku tahu satu hal, sesuatu dari kamar itu sudah mengikutiku. Di kamar kosku pukul 02 dini hari, aku mendengar suara langkah kaki. Padahal aku tinggal sendiri, kupasang telinga. Langkahnya pelan, teratur, seperti orang yang sedang menyeret kaki. Lalu terdengar bisikan sangat dekat di telingaku. Aku belum selesai dengan Murani. Pagi harinya aku izin tidak masuk kerja. Tapi dari ponselku, grup WA perawat RS Harapan Mulia ramai. Ada kabar, Suster Winda menghilang. Terakhir terlihat malam itu saat bersamaku mengawasi kamar Garusmen. Aku kembali ke rumah sakit malam harinya, mencari Pak Jaka. Kami melihat rekaman terakhir dari lorong lantai 3. Tepat pukul, Serwinda terlihat berdiri di depan kamar 309. Sendirian. Ia membuka pintu, lalu masuk. Dan setelah itu, tidak ada rekaman lagi. Tapi yang paling mengerikan, di frame terakhir sebelum video berhenti, ada wajah yang menatap langsung ke arah kamera. Wajah wanita dengan mata putih kosong, wajah yang sama dengan wajah Suster Dita. Aku memutuskan menemui dokter jaga malam yang pernah menangani pasien kamar 309 dulu. Namanya Dr. Hendra. Tapi saat aku menyebut kamar 309, dia langsung pucat dan menatapku serius. Kamu harus segera pergi dari rumah sakit ini, Rani. Pasien terakhir di kamar itu bukan hanya satu. Seluruh penghuni kamar itu selama 7 tahun terakhir semuanya meninggal secara misterius. Dan semua yang mencoba menyelidiki lebih jauh menghilang. Termasuk aku. Para ponsel bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu membaca ini, artinya kamu sudah terpilih. Tolong, buka pintu. Aku kedinginan di dalam kamar 309. Setiap malam jam 1.12, pintu kamar itu terbuka. Dan kini, pintu itu terbuka di pikiranku juga. Aku tidak tahu mana yang nyata dan mana yang mimpi. Tapi aku tahu satu hal, dia tidak akan membiarkanku pergi. Bisikan dari banyak suara serempak berkata, ruang ini belum selesai denganmu. Lampu mati. Yang hidup dan yang menumpang. Efek suara alat monitor detak jantung di ruang rawat. Suara samar hujan di luar. Musik latar sunyi dan mencekam. Suara terdengar berat seperti ada yang berubah di dalam dirinya. Sejak aku sadar di ruang perawatan, ada yang berbeda dengan diriku. Aku mengenali ruangan ini, tapi seolah-olah bukan aku yang mengendalikan tubuh ini. Setiap kali aku menatap cermin, aku melihat diriku sendiri. Tapi bukan aku. Senyumku terasa asing. Caraku bicara berubah. Bahkan, caraku menulis bukan dengan tulisan tanganku. Aku mulai bicara dengan cara lama, seperti perawat zaman dulu. Formal, kaku, dan orang-orang mulai memperhatikan. Termasuk rekan kerjaku, Suster Nia. Rani, kamu baik-baik aja? Kok, kamu beda ya? Kayak bukan kamu. Aku hanya tersenyum. Tapi jauh dalam benakku, aku menjerit. Karena aku masih ada di sini. Aku
Aku sadar sepenuhnya, tapi aku tak bisa mengendalikan tubuhku lagi. Aku hanya penonton dari balik mataku sendiri. Yang mengendalikan tubuh ini adalah dia, Sulastri. Dia meminjam tubuhku, dan perlahan dia mulai menjalani hidup, seolah dia adalah aku. Suara sepatu perawat berjalan cepat. Suara roda ranjang digeser. Aktivitas rumah sakit. Sulastri dalam tubuhku kembali bekerja seperti biasa. Tapi ada yang aneh. Pasien-pasien yang ditanganinya, satu persatu meninggal secara misterius. Selalu di malam hari, selalu dalam kondisi infus stabil. Tapi tiba-tiba, napas berhentinya, catatan medis mereka dihapus. Suster Nia yang curiga mulai menyelidiki. Tapi malam itu, maksudku, Sulastri, mengajaknya berbicara di ruang istirahat lantai 3. Aku bisa melihat semuanya dari balik kesadaranku. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Nia, kamu tahu kenapa pasien-pasien itu mati? Karena mereka seharusnya tidak selamat. Kamu tahu apa itu keseimbangan? Suster Nia hanya diam, bingung dan ketakutan. Aku mati, dan aku harus menyeimbangkan. Satu nyawa untuk satu hari hidup. Dan kamu, Nia, terlalu ingin tahu. Aku menjerit dari dalam, tapi tak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya penonton, di dalam tubuhku sendiri. Dan malam itu, Nia ditemukan meninggal di lorong depan kamar 309. Katanya, serangan jantung. Tapi semua tahu dia sehat. Keesokan harinya, aku atau Sulastri berdiri di depan kaca, mengenakan seragam perawat, tersenyum lebar. Hari ini, aku resmi kembali jadi perawat. Tidak ada yang curiga. Dunia ini terlalu mudah dikuasai jika kamu bisa mengendalikan satu tubuh muda. Tapi kemudian, Sulastri melihat satu tulisan kecil muncul di kaca, seperti kabut yang digores dari dalam. Aku belum menyerah. Wajahnya, maksudku wajahku berubah tegang. Karena aku masih ada, dan aku akan melawan dari dalam. Keesokan harinya, aku atau Sulastri berdiri di depan kaca, mengenakan seragam perawat, tersenyum lebar. Hari ini, aku resmi kembali jadi perawat. Tidak ada yang curiga. Dunia ini terlalu mudah dikuasai jika kamu bisa mengendalikan satu tubuh muda. Tapi kemudian, Sulastri melihat satu tulisan kecil muncul di kaca, seperti kabut yang digores dari dalam. Aku belum menyerah. Wajahnya, maksudku wajahku berubah tegang. Karena aku masih ada, dan aku akan melawan dari dalam. Keesokan harinya, aku atau Sulastri berdiri di depan kaca, mengenakan seragam perawat, tersenyum lebar. Hari ini, aku resmi kembali jadi perawat. Tidak ada yang curiga. Dunia ini terlalu mudah dikuasai jika kamu bisa mengendalikan satu tubuh muda. Tapi kemudian, Sulastri melihat satu tulisan kecil muncul di kaca, seperti kabut yang digores dari dalam. Aku belum menyerah. Wajahnya, maksudku wajahku berubah tegang. Karena aku masih ada, dan aku akan melawan dari dalam. Dan putus hari-hariku kini bukan milikku. Tubuh ini milik Sulastri. Tapi jiwaku masih terperangkap di dalam sini, seperti tenggelam. Terus menyaksikan hidupku sendiri digunakan untuk sesuatu yang kelam. Tapi malam itu sesuatu berubah. Dentingan lift, suara pintu terbuka, suara langkah kaki menyusuri lorong sunyi. Dalam tubuhku kembali ke kamar 309. Dia membawa sesuatu kain kafan tua yang diambil dari gudang lama rumah sakit. Sudah waktunya, katanya sambil menatap ranjang kosong di tengah ruangan. Tapi tiba-tiba, lampu kamar padam. Gelap. Sunyi. Lalu terdengar suara langkah kaki lain bukan miliknya. Langkah itu datang dari balik bayangan. Sulastri menoleh. Dan saat itu, dia melihat seseorang berdiri di ujung kamar. Seseorang yang mengenakan seragam perawat tua. Itu dia sendiri. Versi arwahnya. Matanya bolong. Tubuhnya membusuk. Kamu tidak bisa menempati tubuh ini. Tubuh ini bukan milikmu. Aku mendorong balik dari dalam, menggertak, melawan, menggigit jiwanya sendiri. Aku sudah cukup lama dikurung. Dan saat detak jantungku hampir berhenti, aku melihat satu cahaya kecil di dalam pikiranku. Jalan keluar. Aku lari ke arah cahaya itu, dan tiba-tiba, napas berat, lemah, tapi perlahan kembali normal. Aku terbangun di ruang IGD. Dokter dan perawat mengelilingiku. Mereka bilang aku tak sadarkan diri selama 3 hari. Katanya aku pingsan di depan kamar 309. Tapi mereka tak tahu, aku baru saja kembali dari neraka. Dan Sulastri, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bayangan. Tapi, malam sebelum aku keluar dari rumah sakit, aku kembali ke kamar 309. Untuk terakhir kalinya. Kosong.
Tapi di atasnya ada catatan tulisan tangan yang tidak pernah kubuat. Terima kasih, kau sudah memberiku tempat sejenak. Tapi kamar ini hanya untuk satu jiwa. Kita akan bertemu lagi jika kau lupa siapa dirimu. Dan sejak saat itu, setiap kali aku melihat kaca, aku masih bertanya-tanya, apakah benar aku masih Rani? Apakah Sulastri masih ada di dalam sini?